Sampai hari ini masih banyak anak-anak di Indonesia yang memiliki mindset yang menurut saya harus diluruskan. Mereka lahir dari keluarga miskin dan mereka menganggap bahwa mereka tidak akan kemana-mana. Mereka akan juga miskin seperti orang tua mereka. Begitu juga anak-anak yang lahir dari keluarga dengan pendidikan yang tidak terlalu tinggi berpikiran yang sama. Nah, hari ini saya mengundang dua sosok inspiratif. Karena dua sosok ini adalah anak desa yang kemudian dengan segala upaya berhasil mencapai satu titik sukses dalam kehidupan mereka. Tapi apakah mereka berhenti di situ? Tidak. Mereka ingin berbuat sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Siapa mereka? Saya akan mulai dari sosok yang pertama, sosok yang videonya beberapa waktu lalu viral, dan kemudian muncul julukan Crazy Rich dari Gerobokan. Kenapa begitu? Karena sosok ini membuat jalan di desanya dengan uang pribadinya. Dan ini cerita yang menarik. Tuhan mempertemukan saya ketika acara PUPR. Baru saya lihat sendiri sosoknya. Ternyata sosok yang sederhana dan jenaka. Mari kita sambut Joko Suranto. Mas Joko, senang sekali akhirnya bisa ketemu Crazy Rich Gerobokan. Wong Deso ya. Wong Deso ya. Iya, sebenarnya banyak orang agak gimana ya, kaget-kaget ketika lihat anak desa membangun jalanan di desanya dan ternyata waktu yang video viral bukan yang pertama Anda membangun jalan di desa ya. Iya. Betul. Itu keberapa kalinya baru kemudian muncul ke permukaan? Jadi pertanyaannya banyak nih. Tapi yang pertama, terima kasih Bang Andi sudah mengundang saya untuk kampanye di sini. Apa itu kampanye kebaikan? Kampanye kebaikan, kaget aku. Iya, ini karena tahun kebaikan sensitif. itu memang harus didengungkan, dilakukan, dan harus kita dorong siapapun itu akan mampu. Karena semuanya terlahir dari rahim. Semuanya 9 bulan, semuanya diberi kesempatan yang sama, kira-kira begitu. Iya, iya. Anda dulu betul miskin ya? Ya, kira-kira di bawah lah. Oh, jadi kemiskinan ekstrim? Nggak ekstrim, tetapi ya di bawah lah. Jadi begini, kalau saya di Niyah ya, SD-nya itu kita tidurnya juga di masjid gitu. Ketika SMP, orang tua saya itu, kita sekolahnya itu di Ngenger ya Mas. Iya, dititipin, dititipin iya, numpang sambil sekolah begitu. Kemudian SMA juga sama saja seperti itu. Tapi di dalam perjalanan itu, kita itu apa ya, sambil numpang sambil bekerja itu, inspirasi ataupun dorongan suatu saat saya harus bisa menjadi seseorang itu memang ada. Kejadiannya adalah ketika saya di SMP, di dalam sebuah upacara, nah betapa seorang guru itu mempunyai arti yang penting untuk mendorong orang, untuk menginspirasi orang. Apa kata guru Anda hari Kata itu? guru kita itu adalah, pada saat upacara, itu kepala sekolahnya itu Pak Mujahid, saya masih ingat betul itu. Ingat, ya. Kemudian ternyata dia nggak hadir, jadi yang menggantikan sebagai pembina upacaranya adalah wakil kepala sekolah. Ibu Mujayana itu menyampaikan bahwa kalian ini semuanya punya masa depan selama kalian mampu berdoa dengan tulus. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Dari titik itulah saya punya keyakinan bahwa saya bisa menjadi orang, saya harus jadi orang kaya, saya harus bisa membantu orang, dan saya harus bisa berbuat sesuatu untuk orang banyak. Ini umur berapa ini? Umur 13 tahun. Oke. Dan itu terngiang-ngiang terus seperti itu. Oke, tertanam betul itu dalam pikiran dan hati ya. Ya, di hati kita punya keyakinan seperti itu. Jadi ketika susah pun, bayangkan ya Mas Adi, kadang-kadang kita ini untuk makan ini harus nunggu tuan rumahnya selesai makan. Tuan rumah? Ya kan ngenger, oh, ngenger. Numpang. Iya. Gitu. Habis Isya kita udah tele-tele begitu ya. Iya. Aduh, tetap gitu. harus nunggu ya. juga.
ada saat di mana pas kita datang ke rumah itu makanannya habis. Jadi kita tetap aja sudah datang nggak ada makanan. Itu kondisi, tapi nggak susah juga. Kita menjalannya juga biasa saja sebenarnya pada saat itu gitu. Oke, stop sampai di sini Ya. dulu. Sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Untuk sukses digapai tahap demi tahap karena hasil terbaik membutuhkan usaha dan doa. Itu juga yang ditempuh Djoko Suranto hingga sukses sebagai seorang pengusaha. Nama Djoko Suranto sempat viral karena aksi sosialnya memperbaiki jalan di kampung halamannya di Desa Jetis, Grobogan, Jawa Tengah dengan menghabiskan dana pribadi sekitar 2,8 miliar rupiah. Selain perbaikan jalan itu, telah banyak kegiatan sosial yang dilakukan Djoko, diantaranya pembangunan 33 masjid di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pembangunan pondok pesantren dan perbaikan sejumlah jalan di Jawa Barat. Prinsip Djoko, pantang minta-minta dan ingin terus berbagi yang membuatnya rela kerja serabutan untuk bisa membiayai pendidikannya dari SMP hingga perguruan tinggi. Berkat kerja keras dan doa, bisnis Djoko terus berkembang. Melalui perusahaan yang didirikannya bernama Buanaka City. Nama perusahaan itu gabungan nama orang tua dan istri Djoko sebagai wujud rasa hormat pada orang tua dan rasa cintanya pada sang istri. Djoko juga sangat memperhatikan karyawannya. 290 karyawan telah naik haji dengan biaya perusahaan. Sedangkan jika ada karyawan laki-laki yang meninggal, Djoko memberikan beasiswa pendidikan pada anak-anak mereka. Jadi beliau tidak hanya peduli masalah pekerjaan, hak dan kewajiban, Pak, nggak sampai di sana. Tapi benar-benar peduli sama keluarga kita, Pak. Keseluruhannya, kita kalau sakit, kalau kita ada perlu, kadang kita ada keperluan mendadak, kita bisa selalu terbuka bicara sama beliau dan beliau pasti akan bantu, Pak. Gitu. Jadi benar-benar all around lah, Pak, bisa disebut begitu, Pak. Djoko Suranto terpilih menjadi Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) periode 2023 hingga 2027. Sebagai Ketua REI, Djoko terus menjaga sinergi dan kolaborasi anggota REI untuk menjadikan REI kuat sehingga semakin berkontribusi bagi bangsa dan negara. Baik, kalau kita lihat video ini kontradiktif dengan cerita Anda tadi yang ngenger, hidup dalam kesulitan ya secara ekonomi. Ya. Tapi sebenarnya orang tua pekerjaannya apa dulu itu? Ibu saya Hajah Siti Naimah namanya, itu tidak pernah sekolah. Tidak pernah sekolah? Tidak pernah sekolah. Bapak saya yang jelas nggak lulus SR juga. Tapi bapak saya terampil begitu ya. Terampil itu apa? Serabutan, maksudnya bisa ngerjakan apa saja. Tapi terakhir bapak saya menjadi pamong. Ada sebuah kisah bapak saya yang membuat kita malu kalau kita punya sesuatu kemudian nggak bisa berbagi. Apa itu ceritanya? Bapak saya itu jadi pamong, dan pamong dahulu itu kalau narikin pajak dari rumah ke rumah dan sebagainya. Dari banyak rumah itu bapak menarik pajak PBB itu, sampailah di rumah seorang ibu yang hamil tua, suaminya nggak ada karena sedang boro itu ya. Boro itu berarti kerja di luar kota dan di rumahnya juga ada apa-apa. Bayangin, orang bapak saya itu meskipun dengan susahnya itu uang dari tarikan-tarikan dikasihin. Padahal itu uang negara seolah-olah ya. Dikasih ke ibu yang lagi hamil itu? Yang hamil itu. Jadi disitulah membuat saya ya harus malu kita ini kalau punya kemampuan, kalau sampai lupa diri, sampai nggak bisa melakukan apa-apa. Gitu. Jadi kalau dengar cerita Anda ini berarti sebenarnya keluarga Anda atau orang tua Anda hidup dalam kekurangan sebenarnya. Ya kekurangan. Berapa bersaudara Anda ini? Kami berlima, saya nomor 4,
Jadi ada saat di mana jadi kakak saya nomor 2, nomor 3, nomor 4 saya tuh sekolah saya SMP, kakak saya nomor 3 itu sampai nggak bisa nerusin SMA-nya begitu. Karena tidak ada biaya. Tidak ada biaya seperti itu. Jadi dan saya akhirnya juga ngenger tadi. Memang bapak saya pengennya kamu harus pinter Le gitu ya. Karena dengan pinter kamu bisa berbuat sesuatu, bisa bantu lah, bisa bantu siapapun karena punya rezeki seperti itu. Ini lahir di Grobogan ini. Saya lahir di Desa Grobogan. apa persisnya? Desa Jetis, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Nah, tapi kan pendidikan Anda terakhir apa? Saya S1 Solo, Ke sarjana. sarjana. Saudara-saudara 11 yang Maret. lain? Sebelumnya SMA. Yang anak pertama itu SPG, jadi guru. PGA dulu, pendidikan guru agama, begitu. Oke. Walaupun sekarang semuanya alhamdulillah sudah bisa S1 gitu. Oh, tapi pada saat itu Anda yang pertama kali jadi sarjana. Iya, yang Baik, pertama. nanti cerita ya perjalanan hidup Anda ngenger tadi ya. Iya, iya. Sekarang kita rehat senak, ikuti terus Ki Kendi. Oh, bapak saya itu mintanya saya ngasih sekampung. Dari tahun 2010, satu kampung, satu desa itu selalu dapat sarung, dapat mukena, dapat baju dari kita kalau lebaran itu. Sekarang sampai satu kecamatan, Mas. Didukung oleh Jadi dalam kesulitan ekonomi dulu orang tua menyekolahkan Anda kemana? Waktu kecil dulu. Madrasah Sanawiyah saat itu ya. Oke. Madrasah Sanawiyah. Ada kisah sebenarnya susah tapi lucu sebenarnya. Lucu sekarang mungkin. iya. Apa yang terjadi? Jadi begini, waktu yang pertama itu saya dinumpangin ya saudara jauh gitu ya. Karena jauh rumahnya juga dari sekolahan begitu, kita kan harus ada sepeda. Bapak saya itu apa ya, gadein pohon sawonya untuk 5 tahun untuk ditukar sama sepeda. Akhirnya kita punya sepeda. Di titik itulah saya baru tahu bahwa ketika kondisi apapun tuh orang tua nggak pernah bercerita betapa susahnya. Kita tahu itu kok ini sawo yang ngambil itu terus. Oh akhirnya kita tahu dan di titik itulah saya bertekad punya kemauan saya tidak boleh membebani orang tua juga. Terus apa yang Anda lakukan? Saya ikut bantu sebelah itu bersihin kandang ayam begitu. Ya untuk bisa. Untuk nambah-nambah duit. Iya. Jadi dari kecil ini sambil sekolah sudah bekerja. Ya senang produktif lah. Kita ini nggak pernah apa ya. Nggak pernah merasa susah gitu. Terus ngenger itu tadi di mana ngenger itu? Sama siapa? Ngenger itu jadi panjang tuh, saudara jauh sajalah ya. Iya. Karena ya sudah, yang tadi ngenger pertama yang tadi saya ceritakan. Kemudian kita ngenger kedua di pesantren. Pesantren Ini masih di daerah Grobogan? Boyolali. Sudah di Boyolali. Boyolali. Di Boyolali itu juga sama saja. Kita di pesantren ini juga tidurnya yang digelar di bawah itu. Kemudian masaknya kalau pas bisa masak itu juga masak sendiri pakai itu. Kemudian tadi yang ngengernya itu sambil menumpang tadi. Orang ngenger kan biasanya harus bantu-bantu ya. Iya, bantu-bantu. Karena saya juga pernah ngenger tapi Iya. sama kakak. Iya, Jadi saya bantu-bantu ngepel lah, cuci piring, cuci baju, Iya. jagain anaknya. Nah, Anda pasti juga melakukan Sama, dituntut sama. hal yang sama. Sama. Jadi apa yang pernah Anda lakukan waktu ngenger itu? Yang jelas tugas pertama sih pasti nyapu. Isah-isah. Cuci itu. Kemudian bantuin masak. Kemudian kalau malam mijit. Angel boy. Oke, jadi kehidupan masa kecil seperti itu ya. Ya. Nah SMA itu kakak saya itu sudah jadi polisi di Pekalongan. Hampir satu kos-kosan begitu. Itu saya itu tugasnya nyuci. Bayangin baju-baju. Nyuci seragam. Iya, baju polisi kan tebel-tebel itu. Tebel-tebel itu. Karena mungkin sama-sama nggak punya duit. Ini dek, tolong dek. Tapi nggak ada bayarannya tuh bayar. Tapi itulah. Seneng-seneng aja gitu melakukan dalam kesusahan apapun itu, saya kok merasa bahwa ini memang harus saya kerjakan gitu. Bahkan ketika kuliah saja saya itu mendisiplinkan diri saya itu nggak mau tidur siang, padahal kan kadang-kadang itu kan waktunya panjang.
Ya. Karena saya nggak mau jadi orang yang males nantinya. Walaupun nggak ada kerjaan itu. Tapi tidak tidur. Tidak tidur siang. Ini kuliah di mana ya? 11 Maret Solo. Jurusan? Hukum. Ini duit sendiri atau gimana? Di SMA saja saya, karena waktu Pekalongan tadi pindah ke Solo, saya sudah mulai berdagang. Dagang apa? Tembakau. Ketika kuliah, saya dari maklar apapun. Dan kalau teman-teman, maklar apa misalnya? misalkan begini, teman kita punya gitar, nggak punya duit, cek, tolong bantu. Ya saya carikan. Pembelinya. Ini ya apa ya yang lendernya yang minjamin, dari minjamin itu saya dikasih. Apa aja persoalannya Anda bisa uangkan? Bisa itu uangkan. Ya? Pekerjaan pertama Anda apa ini setelah lulus kuliah? Di saat itu saya punya target harus masuk ke BUMN, Bank BUMN. Kenapa? Kenapa? Yang punya kos-kosan itu adalah kerjanya di BUMN. Kok dia punya duit ya? Kalau mau jadi orang kaya berarti. Iya kan begitu ceritanya. Jadi waktu itu saya bolak-balik tes. Ketika sudah mau wawancara itu kan baru ketahuan nih. Oh ini dari lembaga mana yang ngetes itu. Begitu ini bukan Bank BUMN, saya balik lagi. Nggak jadi? Nggak jadi. Jadi memang saya itu kere tapi pede. Belagu itu. Belagu. Enggak lah. Oke, terus akhirnya masuk di mana? Akhirnya masuk di Bank BTN. Oh, Bank akhirnya BUMN. Ya, di BUMN juga gitu. Akhirnya saya ditempatkan di Bandung. Ingat, saya memang selalu pengen bisa memberi. Maka ketika saya di bank, saya sudah langsung jualan terus. Jualannya dari taplak meja, celana jeans, semuanya Mas. Loh, tunggu dulu. Ini udah kerja di bank, Kerja di bank. kan ada gajinya. Iya ada gajinya. Tapi masih juga Gajinya tahun 2000 itu Mas, 97 masuk pertama kali itu 900.000. Kos-kosan 300. 300.000 buat keluarga. 300 buat makan, nggak bisa. Makanya saya memaksa diri saya ini untuk selalu tumbuh. Oke, jadi mulai dagang taplak gitu. Taplak meja. Taplak Jadi meja. ada Jadi ini satu, orang bank tapi dagangnya taplak meja. iya. Ya apapun yang bisa. Kan itu dagangan yang murah, yang tidak perlu modal. Kemudian kalau sudah 2 kali, 3 kali ngambil itu sudah bisa ngambil banyak dan tidak bayar dahulu. Oke. Seperti itu. Terus Itu apa? Taplak meja, celana jeans. celana jeans. Saya bawa ke Tanah Abang. Dari Tanah Abang saya bawa lagi barang apa ke situ. Adik saya ketika kuliah itu saya bawain itu. Dari Bandung ke Solo. Nih jual. Dijual. Buat biaya. Jadi modal pokoknya kembali, hasilnya buat adik kita seperti itu. Dan saat itu gaji kita tuh tahun 2000 gaji kita sudah jadi 2 juta. Pendapatan dari dagang itu berapa? Minimal 4 sampai 6 juta bayangin. Dan itu hanya kita kerjakan 2 hari dalam 1 minggu. Dari situlah saya menjadi orang baik. Karena apa? Teman-teman karyawan itu kalau ngutang ke saya. Iya, iya. Ke Mas Joko. Jadi dia mengalir aja. Semuanya seperti itu. Dan memang dari situ selalu 30% tadi selalu saya gunakan untuk berbagi. Ini nilai yang dibawa dari orang tua, dari ayah tadi itu ya? Iya, betul. Satu keyakinan bahwa kita bisa menjadi seseorang yang berhasil, itu dari guru tadi. Yang kedua, keteladanan orang tua saya itu sampai sekarang keteladanannya itu saya lakukan, Mas Andi. Jadi gini, pada saat saya sudah bisa kerja dan relatif punya uang itu, kalau lebaran tuh dulu kan kita awalnya kan juga pas-pasan kan. Saya bawain sarung 3, 2 minggu, 1 bulan habis, hilang. Beliin baju dan sebagainya. Akhirnya pernah 1 dusin, ya 2 bulan habis sarungnya itu, nggak ada lagi. Akhirnya apa Mas Andi? Oh bapak saya tuh mintanya saya ngasih sekampung. Dari tahun 2010, satu kampung, satu desa itu selalu dapat sarung, dapat mukena, dapat baju dari kita kalau lebaran itu. Sekarang sampai 1 kecamatan Mas. Alhamdulillah. Baik, tapi pasti penonton juga penasaran bagaimana anak miskin ya hidup dalam kekurangan ya karena ngenger tadi, penuh perjuangan, kemudian sempat akhirnya hidup lebih layak kerja di perbankan. Ya. Tapi kenapa Anda kemudian keluar dan sekarang lebih dikenal sebagai pengusaha properti dan memimpin organisasi terbesar di komunitas properti ini, REI. Nanti cerita.
Terus kan urusan bangun jalan tuh belum selesai tadi ya. Oke, Nanti siap. ceritakan bagaimana muncul gagasan dan kenapa Anda harus mengeluarkan uang sendiri. Ya. Kita rehat sejenak, ikuti terus KKND. Ya Allah, kalau saya tidak lebih bermanfaat dalam hidup, matikan sekarang juga. Saya ikhlas. Doanya gitu. Iya. Didukung oleh Anda kan sudah di perbankan, sudah hidup enak, tapi kenapa kemudian jadi pengusaha properti? Apa yang mendorong Anda untuk kemudian beralih profesi? Pada saat 2004 itu saya pindah ke Tasik, promosi di sana. Saya itu punya uang 380 juta. Akhirnya saya di Tasik bingung juga, usaha apa ya? Nah, usaha Tasik di pertama kali adalah usaha ayam pedaging. Alhamdulillah, Mas. Kenapa? Kena flu burung Sukses. Oh, 2 kali. Tak kira sukses. Iya, tetap. Pokoknya apapun harus diterima positif gitu. Jadi kacau ini bisnisnya. Kacau. Terus? Beli truk, tabrakan. Habis itu bikin mebel sama kawan kita. Uangnya dibawa, lari kawan itu. Wes, udah gitu Jadi uang jatuh. kita tinggal 70 juta. 6 tahun berusaha ngumpulin, nah, udah gitu. Tapi ya alhamdulillah, tetap aja kita jalan. Nah, usaha yang kecil-kecil itu maklar kan, Mas. Ada satu momen di mana sahabat saya itu yang punya uang begitu datang kepada saya, Mas Joko, ada kawan yang ngajakin usaha bareng, dia mau pinjam uang saya untuk bisnis properti perumahan. Kemudian dia bilang, tapi kalau Mas Joko pegang, saya mau, kalau enggak, saya enggak mau. Imagine. Gitu. Yang kedua, operatornya juga datang kepada saya. Mulailah di situ, dan itu uangnya gede loh, Mas. 15 miliar. Saya orang bank aja, mutus 1 miliar, dredeg. Ini Tiba-tiba leher 15. saya dipegangin 2 orang untuk mengoperate itu. Dan saya tidak, secara struktur di perusahaan itu saya nggak masuk, karena saya masih kerja kan. Ya bismillah, disitulah saya mulai belajar properti, belajar organisasinya, marketnya, keuangan, kemudian mitigasi resikonya dan sebagainya. Dan saya kerja keras itu. Karena apa? Begitu selesai kerja kantor, kadang-kadang dari jam 7 itu sampai jam 1, saya ada di proyek melihat semuanya begitu. Sampai 5 proyek. Nah, kebayangkan orang kita itu adalah kalau sudah ada duit, macam-macam keinginannya kan itu. Dan saya tidak dalam posisi bisa mengendalikan secara penuh. Namun secara keseluruhan, general, proyek itu berjalan, pengembalian kewajiban juga oke, pengembalian bagi hasilnya juga oke. Tapi ya itu, saya selalu kemut setiap waktu. Terinspirasilah di sana, kalau aku yang ngerjain, aku yang ngawasin, aku yang harus mutusin sana sini, kenapa tidak aku kerjakan sendiri gitu. Tapi apapun perjalanan itulah yang membuat saya punya kapasitas itu. Akhirnya 2007 saya haji dan saya istikharah di sana. Ada 2 doa, Mas. Yang pertama adalah doa pertama di hari pertama itu, ya Allah, kalau saya tidak lebih bermanfaat dalam hidup, matikan sekarang juga. Saya ikhlas. Doanya gitu? Iya. Hari kedua, hari pertama nggak mati, kedua tidak mati, ketiga nggak mati, hari keempat saya doa lagi. Ya Allah, kalau lebih bermanfaat dengan keluar dari bank, maka lapangkanlah, mudahkanlah, dan beri segera saya punya rumah di Bandung. Nah, pas pulang itu kan Januari 2008, saya April itu bisa beli rumah. Berarti apa? Gusti Allah perintahnya saya harus keluar dari bank. Keluar. Keluarga nggak setuju. Tapi istri saya setuju, semuanya sudah. Ibu saya setuju. Gitu. Nah itu awal mula, kemudian akhirnya sekarang kalau kita lihat sukses sebagai pengusaha properti ya, terutama ya. Iya. Nah soal membangun jalan. Belum, membangun masjid, membangun jalan-jalan di di mana? Daerah mana aja? Di Cilengkrang, Melatiwangi, itu Kabupaten Bandung semuanya. Sebenarnya ada di Subang, cuman Subang itu
Nah, nggak terlalu besar lah. Ini kan tadi terinspirasi oleh guru dan orang tua ya. Iya. Tapi kan banyak pertimbangan karena yang Anda lakukan itu kan duit besar yang Anda ya bagikan untuk kegiatan sosial. Jadi memang dari 2009 itu kita tuh keuntungan langsung kita potong, Mas. Jadi setiap tahun tuh hampir 1 sampai 1,5 miliar kita bagikan untuk apapun yang bersifat sosial. Kita pernah membiayai koperasi, kita pernah ngasih dana itu untuk masjid untuk menjadi simpan pinjam melawan rentenir itu. Tapi semuanya nggak bisa jalan juga gitu. Walaupun ada koperasi, salah satu koperasi membuat bangga juga, Mas Joko, ada loh yang jadi S3 dari apa biaya yang kemarin dikasih Mas Joko, alhamdulillah seperti itu. Ketika 2002 Mas, kakak saya itu suaminya meninggal, anak-anaknya sampai sekarang sudah selesai, sudah ada yang anggota dewan, semuanya saya terima gitu loh. Jadi mungkin kalau saya nggak berbagi, saya nggak ambil posisi untuk tanggung jawab sosial, mungkin nggak dikasih Gusti Allah rezeki juga, Mas. Nah ini menarik ini, Iya. karena banyak orang yang takut berbagi, takut miskin. Ya, Dianggap uangnya akan berkurang. ya. Nah kalau Anda? Justru kalau saya itu, istri saya aja sebelum saya nikah itu ada 3 pertanyaan. Oh, Ngeri Mas. Jadi berbuat baik tadi itu ada hambatannya. Banyak loh Mas, orang keluarga, seorang suami mau ngasih kepada ibunya saja, itu takut ngasih karena takut istrinya. Istri saya itu saya tanya 3 hal. Saya dari keluarga nggak mampu, saya harus bantu dan hormati dan pokoknya bahagiakan orang tua saya. Oke, confirm gitu. Yang kedua, saya harus suka membantu, suka menolong, saya harus lakukan itu. Oke. Yang ketiga nih Mas, saya orang yang punya sikap. Jadi kalau orang punya sikap itu kan pasti ada konsekuensinya. Saya di bank aja ketua Serikat Pekerja, saya 98 adalah ketua Komite Masyarakat Perbankan Anti Korupsi. Dengan sikap yang saya ambil tadilah yang membuat rezeki itu mengalir. Kalau dalam hati saya, di pikiran saya, siapa yang memberi maka dia akan punya. tidak usah takut miskin. Wah, tagline kami kalau Mas Andi one day ke Bandung tertulis gede itu, jangan takut berbuat baik. Jangan takut berbuat baik. Kalau boleh saya share, 3 hal dalam itu yang membuat saya seperti ini adalah yang pertama, kalau masih punya orang tua, lakukan yang terbaik kepada orang tua, yang terbaik dalam hidup dikasih sama Allah. Yang kedua adalah niatkan selalu untuk memberi, maka kita akan kaya. Yang ketiga adalah rajin. Pengennya memberi tapi nggak rajin. Ciloko nggak punya apa-apa. Ada cerita itu ya. Omong kosong gitu. Jadi Baik. seperti itu. Menarik. Jadi kita belajar banyak hari ini ya Iya, dari iya. anak desa ini ya. Semoga. Makanya kampanye kebaikan tadi. Mas. Nah, sekarang kita ke isu viral itu. Ceritanya gimana sampai Anda memutuskan untuk membangun jalan desa itu? Jadi begini Mas Andi. Jadi sebelum banyak beton-beton itu, sebenarnya dari tahun 2000-an pun, setiap lebaran itu jalan itu selalu saya kirimin batu, pasir, ketika pas bulan puasa mau lebaran. Untuk sekedar bisa dilewatin orang. Jadi sebenarnya sudah puluhan tahun itu melakukan begitu. Karena apa? Kalau konsep agama yang saya yakini kan jalan itu dilewati semua orang, malaikatnya nyatatnya 24 jam Mas. Kalau di masjid itu cuma pas sholat doang. Jadi itu keyakinan saya. Tapi satu hal yang membuat apa ya, kalau hal baik itu sudah saya lakukan itu, kalau nggak saya lakukan lagi, itu ada yang hilang. Ya alhamdulillah lah kita diberi kesempatan untuk itu. Jadi di bawah 2010, jadi pada masih saya di bank itu, masih dengan segala kekurangan itu saya sudah lakukan. Sudah saya lakukan. Dan ya alhamdulillah pada saat terakhir itu saya sudah kemampuannya juga sudah besar kan. Jadi yang kita lakukan ya tadi bangun masjid, bangun pesantren, bangun jalan, ya bangun. Terakhir ini, tadi kan pembukaan saya bilang bahwa masih banyak anak-anak dari keluarga yang kurang mampu di berbagai daerah di Indonesia kalau kita temui.
mereka merasa mereka tidak punya juga masa depan atau tidak bisa sukses. Walaupun di acara ini berkali-kali saya ceritakan kisah sukses from zero to hero. Orang-orang yang memang dari keluarga yang kekurangan, bahkan ada penyandang disabilitas yang juga sukses. Nah, tapi tolong satu kali ini lagi sampaikan kepada penonton, terutama anak-anak muda, dan mungkin juga dari keluarga yang kaya yang menganggap bahwa dia pasti kaya seterusnya, nggak usah ada usaha, nggak usah ada kerja keras, untuk memberikan semangat bahwa sukses itu tergantung kita. Kesuksesan itu sebenarnya milik siapapun di Indonesia ini, di dunia ini bahkan. Karena apa? Allah itu menjanjikan siapapun yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Manjada wajada. Siapapun yang berjalan maka akan sampai. Nah, pemikiran itulah yang harus ada di kita semuanya. Yang pertama, kalau boleh saya menghimbau, meskipun saya dibilang sukses dermawan itu, satu hal perlu dicatat adalah sebanyak-banyak yang kita keluarkan itu ternyata Allah tetap saya ngasih yang lebih banyak di tangan saya. Artinya jangan takut berbuat baik. Sehebat-hebatnya saya, ternyata saya juga ada yang fail berbuat baik kepada orang tua saya, Mas. Saya gagal membelikan Mercy baru buat orang tua saya. Tapi orang tua sempat merasakan sukses anaknya atau tidak? Oh, sempat. Keluarga saya hajikan semuanya, saya umrohkan Sorry, semuanya. Mercy ini kenapa penting sekali? Ya karena itu apa ya, kebanggaan lah, agak kemelindih sidik itu ya. Karena jalannya rusak tadi. Jadi saya belikan hanya APV. Dan ketika orang tua saya meninggal tuh, aduh itu yang kenapa nggak saya paksain gitu. Kenapa nggak saya paksain, rusak ya apa-apa bisa diganti gitu. Itu yang saya kalau ingat itu, aduh gitu. Ya namanya pertaruhan orang tua gitu. Nah, tapi apapun itu kita harus berterima kasih pada orang tua. Nah, kepada orang tua satu hal adalah doakan ada yang baik kepada anak-anaknya. Yakinkan anaknya doa orang tua itu adalah jembatan emas buat anaknya. Nah, yang anak-anak jangan pernah takut karena doa orang tua itu senjata. Senjata betul, dan setiap kali kalian merasa kesulitan, tanamkan dalam hati bahwa kita ini akan diberikan jalan. Ada sebuah kisah lagi sebenarnya yang boleh saya share sedikit nih mengenai keyakinan yang harus didalamkan hati itu. Saya tahun 2000-an Mas ya, itu masih karyawan bank tadi. Suka lewat sekitar Cilaki. Di sana ada kantor salah satu bank, kantor pusat salah satu bank. Saya itu kan nggak mungkin punya cita-cita, punya doa, aku akan bikin kantor, gaji saya 2 juta. Di daerah saya itu, di situ aja per meter aja sekian juta kan begitu. Saya hanya asik juga ya di dalam hati itu, punya kantor di daerah sini. Hanya 14 tahun dari situ saya dikasih tempat di Cilaki. Yang namanya sekarang Buana City Building. Artinya apa? Udahlah, kita ini tinggal mau mengerjakan, mau meyakini dan kerja terus bahwa pada akhirnya kita akan berhasil. Jadi jangan pernah merasa karena kita miskin saya harus gagal. Jangan pernah. Kita keterbatasan, kita harus tidak mampu, nggak boleh. Yakini bahwa kita ini sama, punya kesempatan sama, dan kita punya orang-orang baik di sekitar kita. Orang Indonesia itu baik-baik, suka menolong, suka mendampingi ketika susah. Karena apa? Itulah yang saya lakukan. Ketika saya di bank, ada gempa di Pangandaran, saya hadir. Ketika gempa di sebelahnya Pangandaran itu saya hadir. Sampai gubernurnya dahulu itu Pak Daniel Setiawan, Mas Joko kok ada terus itu. Padahal tuh Mas, saya tuh hanya punya 6 juta, 5 juta saya bawa utuk ke sana. Nggak, apa ya, pokoknya udah jalanin aja hidup itu. Memberi aja, dan ternyata kaya. Dan Mas Andi, saya apresiasi yang dilakukan Mas Andi juga menginspirasi banyak orang. Sehat-sehat terus, dan jadilah orang yang baik. Meskipun kita akan dapat hambatan, tapi itulah yang menarik. Kalau plong-plongan itu malah nggak asik. Jangan takut berbuat baik. Iya. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih. Mas Joko. Ya. Itu tadi cerita tentang anak gerobokan
yang sukses di perantauan, tapi kembali memberikan manfaat bagi masyarakat di desa kelahirannya dan juga di tempat-tempat lain. Karena ini adalah calling, panggilan yang kuat, nilai yang diwarisi oleh orang tua, dan pengalaman hidup yang dilalui sebagai anak dari keluarga yang kurang mampu. Nah, cerita berikutnya juga menarik untuk kita simak karena berkaitan juga dengan anak daerah, anak desa, merantau ke kota tapi kembali ke desa untuk membangun desanya. Siapa tamu kita berikutnya? Ikuti terus Ki Candy. Ke Jakarta ada cari-cari teman, kebetulan di situ diajak kerja di Blok M Bang Andi. Sebagai? Sebagai penjaga toko. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy, dan tadi saya sudah bocorin dikit siapa narasumber kita berikutnya. Ini anak desa yang kemudian sukses dan kembali ke desa membangun desanya. Dan apa yang dia lakukan sempat juga viral di media sosial berkaitan dengan sekolah sepak bola yang dia dirikan. Siapa tamu kita berikutnya? Sudah ada di hadapan saya, Mas Saiful Arifin. Selamat Atau sore. biasa dipanggil Safin. Safin, singkatan dari? Saiful Arifin. Saiful Arifin. Jadi Anda persisnya dari mana? Dari Pati, Jawa Tengah. Pati, desanya Bang mana? Andi. Desa Mojoagung. Mojo Agung. Iya. Asli ya, orang Pati ya? Orang Pati ya, tapi Oke. banyak merantau. Oh, lebih banyak merantau. Iya betul. Jadi bukan pedagang nasi gandul. Bagi Anda yang pernah ke Pati pasti udah tahu nasi gandul. Jadi saya dengar Anda juga lahir dari keluarga yang kurang mampu ya? Kebetulan Bapak udah meninggal waktu saya umur 7 tahun Bang Andi. Jadi jadi Anda kehilangan situ miskin. ayah dari umur 7 tahun. 7 tahun. Sudah, iya. Jadi ibu jadi orang tua tunggal. Tunggal ya. Terus bagaimana kehidupan Anda tanpa ayah itu? Jadi memang berat waktu itu Bapak ndak ada. Tapi alhamdulillah bisa berjalan karena memang umur 7 tahun Bapak ndak ada, terus umur 10 tahun itu kebetulan ada Pak D. Oh, Jadi ikut- Pak D kebetulan kan kepala sekolah di Papua sana, jauh sekali di Di Papua, mana itu? di Merauke. Merauke, Merauke di pedalaman lagi itu, dan tentunya Terus? waktu pulang ke tempat dulu Pak D itu disekolahkan oleh mbah saya. Nah, kebetulan. Jadi pas nengokin mbah di makamnya, terus datang ke situ, kamu mau ikut ke Papua? Nah, itu umur sekitar 10 tahun Bang Andi. Ini karena Pak D melihat kehidupan Anda dan orang tua susah ya? Lagi nggak susah bener malah di situ ya. Oh, berapa bersaudara ini? Kita 3. Saya. 3. Ya. Ibu bekerja apa untuk Itu menghidupi waktu itu anak-anak? ada dagang nasi itu ada di situ, terus di rumah gitu ya, betul. Jadi Anda diajak Pak D ke Merauke. Betul. Jadi umur Anda mau atau dibolehkan oleh ibu? langsung saya jawab mau aja. Saya pikir itu bagian daripada mungkin untuk memperbaiki hidup ya di sana gitu. Ikut sekolah lah gitu. Oke. Jadi lulus SD di Merauke gitu. Merauke. Saya kelas 5 di Mojoagung. Heeh. Ke sana, pas di sana tidak ada kelas 5. Oh. Jadi tidak ada kelas 5 karena memang di situ kan di pedalaman benar-benar ya, muridnya cuma ada 10, ada 12. Akhirnya saya langsung diikutin kelas 6 waktu itu. Jadi kelas 5 di Mojoagung, Iya. pindah ke sana. Langsung kelas 6. Langsung ikut ujian, alhamdulillah lulus. Oke. Terus SMP, SMA? SMP di sana. Jadi kebetulan kalau di sana itu SMP-nya keluar kampung, kita lewatin apa? Kalau sekolah itu ya nyepeda lewatin hutan atau lewatin pantai. Tinggal pilih, kalau anginnya kita berlawanan kita nggak ikut ke pantai. Kalau anginnya pas ngikut kita ikutan lewat di pantai, lebih enak kan kedorong angin itu. Kedorong Kalau angin. enggak wah berlawanan. Apalagi tuh. jalan di pasir ya. Betul. Tapi kalau sekarang ini Anda pekerjaannya apa? Saya wirausaha. Jadi sekarang ini kita ada beberapa usaha yang sudah kita Di bidang apa? Kita ada di perhotelan, terus ada di peternakan juga. Kita peternak, Bang Andi, dan kebetulan sampai ke processing juga. Sudah Oke. ada processing yang untuk bahan
Baik, sampai di situ dulu ya. Karena saya ingin tahu bagaimana anak yang dulu hidupnya susah ini sekarang sudah jadi pengusaha ya. Punya hotel, kemudian juga ada peternakan, dan yang menarik Anda mendirikan sekolah sepak bola. Ya. Nah, ini nanti cerita. Tapi sebelum itu kita simak dulu tayangan berikut ini. 7 lapangan sepak bola dengan kualitas yang bagus berada di Desa Mojo Agung, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Jalan cepat, posisi jangan mematung. Lapangan sepak bola ini merupakan salah satu fasilitas dari Safin Pati Sports School. Selain lapangan sepak bola, sekolah ini juga ditunjang dengan asrama, tempat gym, ruang kelas ber-AC, dan kafetaria. Saiful Arifin yang akrab dipanggil Safin adalah sosok di balik berdirinya Safin Pati Sports School. Safin Pati Sports School berada di bawah Yayasan Safin Bina Bangsa yang mengelola sekolah dari PAUD hingga perguruan tinggi. Saiful Arifin berharap dengan sekolah ini, nama Pati dapat dikenal di tingkat nasional dan internasional. Apa sih yang sebenarnya bisa untuk orang tahu Pati itu apa? Ternyata salah satunya sepak bola ini. Awalnya hanya 7 lapangan, bisa ada 2 sintetis, 4 lapangan biasa, dan 1 lapangan pasir. Ini tentunya untuk memberikan satu fasilitas yang cukup baik kepada anak didik kami. Saiful Arifin yang dikenal sebagai seorang pengusaha sukses memulai usahanya dari bawah, yakni sebagai penjaga toko di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Ia menapaki jalan kesuksesan ketika berbisnis di bidang telekomunikasi. Setelah itu, bisnisnya merambah ke bidang perhotelan dan peternakan. Saiful Arifin menjadi Wakil Bupati Pati periode 2017 hingga 2022. Usai tidak menjabat sebagai Wakil Bupati, Saiful Arifin fokus di bisnis dan mengembangkan Safin Pati Sports School. Safin Pati Sports School berusaha menyiapkan masa depan siswa dengan baik. Bagi siswa yang kurang berbakat dalam sepak bola, dapat fokus dalam akademiknya. Saiful Arifin berharap keberadaan Safin Pati Sports School dapat menjadi pendorong berkembangnya kegiatan ekonomi di Mojo Agung dan Kabupaten Pati. Nah, jadi Anda dari Merauke kembali ke Pati. Pati, ya. Terus Anda sekolahnya STM, Betul, jurusan mesin. Nah, tapi kok bisa jadi pengusaha itu bagaimana ceritanya? Ya, tidak sengaja lah. Jadi pengusaha itu ada yang by design dan ada by nasib gitu. Mungkin by nasib. Anda yang mana nih? Yang by nasib itu By gitu. nasib. Kalau tidak didesain tetapi kita melakukan yang terbaik dan kita berusaha untuk tadi seperti beliau Pak Joko tadi, kita berusaha melakukan yang itu. Dari STM itu kita merantau ke Jakarta juga, STM kerja apa ini? Tentunya kan yang dipikirin pasti di pabrik kan gitu Iya, ya. Gitu. karena STM itu harus langsung kerja Pas itu. langsung kerja, nah, itu saya ke Jakarta, Bang Andi. Ke Jakarta, kerja di pabrik. Ngapa? Ikut siapa itu? Saya waktu itu ada teman yang ngajak dan kebetulan bisa langsung masuk, ada di sekitar Bogor kalau nggak salah dulu ada pabrik alas sepatu itu ya. Oke. Udah ikut di situ deh Langsung gitu. kerja di situ? Udah kerja di situ. 1 bulan nggak betah. Kenapa? Wah, ini ya kerjanya malam, lembur dan lain sebagainya gitu gajinya Bang Andi ya. kecil. Iya, bayarannya. Nah, itu Terus? terus teman-teman pada pulang. Loh, saya kan baru 1 bulan. Udah pergi dari Pati merantau kok. Malu dong. Malu pulangnya. gitu pulang, belum apa-apa. Akhirnya saya ke Jakarta. Ke Jakarta ada cari-cari temen, kebetulan di situ diajak kerja di Blok M Bang Andi. Nah, sebagai penjaga toko. Nah, stop sampai di situ. Nanti kita lanjutkan bagaimana nasib Anda di Jakarta. Ya, kemudian bisa jadi pengusaha. Kita rehat dulu, saya akan segera kembali. Hampir selama 4 tahun, 5 tahun di situ. Jadi berapa? Kurang lebih 20-an toko. Jadi setiap pintu itu Ada counter Anda di situ. ada toko counter saya. Namanya beda-beda.
teman-teman Anda kembali ke Pati, tapi Anda kan malu ya untuk kembali. Jadi dari Bogor lontang-lantung di Jakarta, tapi kemudian bisa kerja di toko tadi. Betul. Toko apa ini? Itu dulu di Pasaraya. Di Oh, Pasaraya Blok Blok M. M, khusus jualan CD, VCD. Zaman itu kan cukup laris ya zaman Laris, itu. laris, Zaman ya. Oh, Anda 93 kerja itu. di situ? Ya, 93 tahun 93 itu Bang Andi. Kerja sebagai penjaga tokonya? Penjaga toko, iya betul. Bukan pemilik ya? bukan pemilik. Nah, terus bagaimana kelanjutan nasib Anda ini? Saya di situ kurang lebih 3 tahun dan saya tuh banyak belajar di situ juga. Kebetulan dulu yang punya toko itu produser yang sangat hebat sekali dan kupingnya sangat tajam Tajam zaman untuk urusan musik? musik itu. Mungkin saya sebutkan nama Pak Jan Juhana itu. Iya. Selamat malam Pak Jan Juhana. Itu beliau banyak melahirkan grup band yang cukup bagus ya. Saya itu. dulu kan fresh dear dari Rolling Stone, majalah Rolling Stone. Wih, ya, pasti beliau itu. komunikasi terus ya. Iya. Itu sampai saya dipercaya sampai yang order CD apa kalau ke Singapura kemana itu saya yang dulu yang orderin semua itu. Oke, jadi Anda banyak belajar dari beliau. Banyak ini belajar, ya? itu hebat, luar biasa. Dan pekerja kerasnya itu yang saya Baik. ikuti. Tapi 3 tahun. Ya. Setelah 3 tahun apa yang terjadi? Setelah 3 tahun saya perlu tantangan lagi. Jadi saya keluar jadi sales. Jadi keluar sales ke sana kemari. Sales apa ini? Sales dulu kan sudah mulai ada apa namanya alat-alat telekomunikasi ya, Bang Andi. Jadi kayak alat-alat handphone terus Iya, apa gitu keluar iya. itu selama 2 tahun. 98 ya pas kejadian itu justru saya Kerusuhan. mulai gitu. Kerusuhan ini ya, Ya. Mei 98. Mei 98. Terus apa yang terjadi? Saya justru itu momentum. Waktu itu nggak tahu kenapa di Blok M itu sangat aman sekali ya. Iya, Di yang Blok ribut M, di Glodok sana, daerah di sana ya. Glodok, di Roxy, di mana-mana. Iya. Itu di Blok M alhamdulillah saya mulai Jadi buka pembeli ke sana semua. toko di situ, buka satu kecil sekali Bang Andi. Jadi semacam counter gitu ya. Iya. Jadi 1x2 gitu. Itu alhamdulillah modalnya cuma 2 handphone bekas, terus alat-alat itu sekedarnya kita buka, itu mulai apa namanya ya the right time and the right place katanya orang begitu, kata orang pintar begitu. Jadi itu- langsung sukses ini. jadi di situ kita mulai di bawah terminal. Jadi terminal itu kan ada mallnya dulu ya. Di situ ada saya buka toko, 3 bulan saya buka lagi satu. Jadi hampir selama 4 tahun, 5 tahun di situ. Jadi berapa? Kurang lebih 20-an toko. Jadi setiap pintu Heeh. itu Ada counter Anda di ada situ. toko saya, counter saya. Namanya beda-beda. Oke, jadi sukses lah ini ya. Alhamdulillah di situ mulai berusaha di situ itu dan cukup membawa perubahan hidup. Dan setelah saya 3-4 tahun itu udah kurang lebih 20 toko, saya dibantu, disupport ataupun itu menjadi salah satu distributor Telkomsel. Kita dikasih kepercayaan waktu awalnya di Jakarta Selatan. Setelah itu di seluruh Jakarta, di Jakarta Pusat, terus kita di Jawa Barat, terus kita di Sumatera juga, Bang Andi. Jadi kita beberapa wilayah kita untuk mendistribusikan. Nah, kalau dilihat produk itu. perjalanan seperti ini kan artinya Anda udah sukses di rantau. Kenapa pulang? Nggak tahu. Pulang ke Pati hari itu apa yang mendorong Anda untuk pulang ke Pati? Dan Nggak tahu. bagaimana dengan bisnis ini Anda tinggalkan? Kebetulan kalau telco kan waktu itu naik sangat tinggi. Terus di 2015, 16 itu sudah Mulai menurut turun. saya sudah Puncak. peak, puncaknya. Pas puncaknya itu ya orang bilang, teman-teman bilang paling hoki gitu. Karena saya keluar di industri itu Pada saat di pas puncak. saat di atas. Oke. Oh, jadi Anda tinggalkan ini? Saya kebetulan sebagian saya lepas Iya. share-nya, sahamnya. Saya masih pegang sedikit aja, jadi tidak di operasional. Jadi Anda jual, terus uangnya Anda pakai untuk apa? Ya, Pulang kampung? Bayar utang. Kalau waktu itu kan kita modal dari mana ya? Dan setiap minggu itu kita mesti untuk menebus mengambil barang itu wajib bahwa setiap minggu ya 30, 40, setiap minggu 30, 40 miliar setiap minggu itu. Nah, itu yang menurut saya kalau kita tidak ada perbankan ya setengah mati itu. Oke. Tidak ada modal dari kaki 5 gitu kan. Dikasih kepercayaan segitu terus dari mana gitu. Nah, gitu. Tapi Anda tinggalkan dalam kondisi ya Anda masih
baik-baik saja itu ya. Sangat baik waktu itu. Sangat baik. Sangat baik. Terus Anda kembali ke kampung Saya halaman. ke kampung, ada beberapa itu. Saya Untuk lihat apa? Pati ini kan ya kota kecil, tapi penduduknya sebenarnya besar ya, 1,3 juta. Itu tidak ada fasilitas hotel waktu itu. Dan itu menjadi salah satu trigger saya bahwa kalau tidak ada fasilitas, terus orang ngapain? Ini datang telur dan ayam ini. Ya, telur dan fasilitas ayam. dulu orang Atau datang, orang datang, atau orang datang dulu baru fasilitas. Anda akhirnya memilih. Fasilitas dulu, saya bikin. Jadi Anda bikin hotel. Ya di sana, dan itu dimaki-maki banyak orang lagi, dicibir lah, bukan dimaki. Dicibir. Nggak masuk akal. Nggak Karena masuk Anda akal. bangun hotel berapa lantai nih? Kebetulan 11 waktu itu ya. 11. Padahal nggak ada, dianggap nggak ada wisatawan, nggak ada orang, nggak ada wisatawan, bisnis. nggak apa, nggak ada. Tapi Anda bikin. saya yakin Pati itu kota produksi bisnis yang dia ada di kepala saya. Oke. Dan itu berjalan waktu. Jadi Anda berani invest hari itu ya? Ya waktu itu kita berani. Ya kita kalahnya kemarin saat pandemi aja sebenarnya. Ya, Pandemi semua lah itu ya kita terdampak. kalah. Dan sekarang menjadi ya menurut saya menjadi salah satu hotel terbaik di sana, dan memang dengan adanya fasilitas itu orang akan datang. Baik, dengan cara berpikir seperti itu Anda ingin agar ekonomi mulai bergerak. Bergerak. Jadi memang Pati kota karesidenan, Iya. tetapi menurut pandangan saya itu 5 karesidenan di Jawa Tengah, Pati yang agak tertinggal. Ini yang menjadi secara swasta ya, artinya kita mesti ini ada yang masuk, uang masuk, dan memang putaran di situ biar bisa. Itu ya salah satu pemikiran saya bahwa mesti ada. Jadi orang Anda datang. bangun hotel. Nah kemudian Anda sempat jadi wakil bupati ya? Betul ya. Nah itu bagaimana cerita kok Anda mulai ke birokrasi itu? Kecelakaan hidup mungkin ya, tapi itu mesti kita lalui. Itulah pengen tantangan sebenarnya. Iya. Tantangan saya juga sekarang sudah 5 tahun kita menjabat, alhamdulillah pertumbuhan waktu kami menjabat cukup baik, kemiskinan menurun, dan tentunya ini cukup baik, dan ya husnul khotimah sampai 5 tahun. Gitu. Tapi kenapa Anda nggak lanjutkan itu? Biasanya kan ingin terus atau berlanjut, tapi katanya Anda nggak mau lagi, Anda berhenti. Inilah pilihan hidup. Jadi saya pikir semua membantu daerah itu tidak mesti dengan cara politik juga, dengan jadi pejabat juga. Kita membangun dengan wirausaha, dengan sekolah, dan nanti saya bisa ceritakan masalah yang tidak ada universitas itu di Pati. Ini kan menjadi salah satu konsep menurut saya bagian daripada membangun SDM-nya, membangun manusianya itu yang Di tentunya kampung halaman. Baik, habis gitu. ini cerita ya. Awal mula Anda mulai tergerak termasuk mendirikan sekolah yang viral itu ya. Iya. Baik, kita istirahat sejenak. Ikuti terus Kick Andy. Kemudian Anda pernah sakit malaria, diobatin dengan makan daging ular sanca. Nah, kehadiran Anda di sini menarik karena sekolah sepak bola itu ya. Pertama tadi, di Pati nggak ada hotel, Anda bikin hotel ya. Kemudian Anda mulai membangun pendidikan karena Anda yakin pada sumber daya manusia inilah yang harus dibereskan juga. Ketiga, kenapa milih sepak bola ya. Nah ini mungkin cerita yang saya ingin penonton dengarkan, bagaimana awal mulanya Anda tertarik untuk mendirikan sekolah sepak bola. Ini sesuatu yang juga dicibir waktu awalnya karena nggak masuk akal gitu lah. Apa urusannya Anda membangun sebuah sekolah sepak bola dengan fasilitas yang menurut orang-orang berlebihan, ya. Ini karena di Pati. Di Pati ya. Nah, bagaimana ceritanya sampai muncul gagasan mendirikan sekolah sepak bola itu? Sekolah sepak bola memang itu awalnya saya dipasrai klub, namanya ada kita klub yang di Pati, itu tentunya klub lokal Pati. Waktu itu kita susah mencari pemain yang memang kita untuk mendidik supaya bagaimana mulai jenjang dari usia muda. Terus saya berpikir lagi, sepak bola itu yang gemar itu sangat banyak sekali. Iya, Inilah yang olahraga paling populer. Olahraga yang paling populer tentunya, dan itu kebetulan kita mulai masuk di situ, dan saya berpikir bahwa itu didampingi dengan akademiknya, Bang Andi.
kalau sekolah sepak bola aja kan banyak yang sekolah pagi nanti latihan pagi atau latihan sore, akademiknya anak-anak ini kadang-kadang ketinggalan. Ini yang saya berpikir bahwa bagaimana akademiknya juga jalan dan sepak bolanya juga jalan. Akhirnya kami membuat sekolah. Mulai awalnya mungkin boarding ya, homeschooling. Iya. Tapi saya pikir-pikir kasihan kalau homeschooling ini. Nanti ijazahnya apa dan lain sebagainya. Iya. Akhirnya dengan kita itu kuatkan bahwa bikin sekolah. Mulai SMP, SMA berjalan. Berikutnya kok berpikiran lagi. Malah justru di Pati ini kok nggak ada universitas gitu ya. Universitas yang umum maksud saya ya. Iya. Tapi kalau universitas berbasiskan agama kan kita di sana sudah ada ya, ada beberapa universitas. Tapi jadi yang berbasiskan umum. Ini kami berusaha gimana, saya tanya ke sana kemari, tanya beberapa teman-teman yang memang ahlinya. Dan saya kan nggak ahli di situ, Bang Handi. Akhirnya saya ahlinya, ini universitas sudah di moratorium. Mesti kita menjadikan satu, mengumpulkan. Jadi akuisisi lah kalau bahasa bisnisnya, tapi ini kita ngambil dari Solo, dari Klaten, terus dari Bogor, kita kumpulin jadi kita ajukan dan saya ya mengajak orang Pati yang pernah jadi di universitas Pak Doktor itu untuk menjadikan ini satu kesatuan universitas yang selayaknya gitu. Nama universitasnya apa? Universitas Safin Pati. Saya waktu itu mau cari apa, branding apa yang pengen, waktu itu saya mau kasih nama, saya kan salah satu pengagum Bung Karno, saya pikir ada Soekarno tapi sudah ada yang Bung Karno di itu, saya pikir ya udah Safin dulu lah, nanti kalau sudah jadi apapun gampang itu. Ternyata dipakai terus. Iya, karena udah dikenal. Ayo Nah, kaitan pendidikan dan sekolah sepak bola tadi bagaimana? Jadi semua anak-anak ini kalau yang ikut sepak bola sekarang ini boarding. Boarding artinya dari beberapa daerah apa semua kita tinggal di asrama, makan kita 3 kali, terus kita juga anak-anak yang sekitar itu kalau suka sepak bola kita kasih free untuk masuk supaya bisa kayak beasiswanya dan itu kalau yang ada memang kualitasnya bagus, terus ada dari Hafiz juga kalau mau itu kita kasih beasiswa, memang kita kuatkan di situ. Dan tapi di sisi lain juga memang kita perlu butuh untuk dari luar daerah ini bisa datang ke situ. Nah, muridnya dari mana aja nih? Kita dari Papua ada, dari Kalimantan ada, dari Sulawesi, hampir seluruh Indonesia. Anak-anak yang memang tujuannya sebenarnya untuk berlatih sepak bola tanpa ketinggalan akademiknya. Jadi ini dari mulai level apa nih? SD, SMP sampai kuliah. Nah, mereka yang berlatih bola ini dari usia berapa sampai berapa? Kita mulai dari 7 tahun. Kalau yang 7 tahun di yang sekitar Pati aja. Iya. Tapi kalau setelah 10 tahun itu ada yang dari luar boleh ya, karena sudah cukup lah untuk mandiri di situ ya, lepas dari orang tua gitu. Ada berapa banyak nih yang pernah berlatih atau pernah belajar di tempat anak ini? Baru 3 tahun berjalan 4 tahun ini murid kami sekitar 230-an ya. Bang Andi sekarang di ini semua level ini. Di semua level, dan kita kebetulan ya ada beberapa anak-anak yang sudah cukup main di usia 17, 15, 16 ada di beberapa klub-klub juga yang memang kita biasanya support gitu. Prestasi apa saja yang sudah pernah dicapai? Nah, kemarin dari anak-anak ini. Dari anak-anak ini kemarin yang baru usia yang 13 itu kebetulan yang di Bali itu ada mungkin Barati Cup itu kebetulan kami juara dan ada anak kami dipilih untuk mewakili Indonesia datang ke Gotia sana di Eropa untuk bermain di sana gitu. Itu salah satu masih usia yang 13 gitu. Jadi cukup bangga juga gitu. Jadi berpikir saya nantinya kalau berharap karena lapangan kita itu di situ untuk latihan itu ada 7 lapangan berjejeran, Bang Andi. Sombong ini. Sombong itu agak sombong. Tapi itu lapangan. Ya, untuk memang meyakinkan bahwa bukan apa-apa
itu adalah bagian untuk latihan anak-anak gitu. Walaupun bukan stadion ya. Bagaimana kita menuntut prestasi kalau fasilitasnya nggak memadai. Itu Jadi yang Anda paling penting. menyiapkan fasilitas yang baik ya. Baik itu. Didukung oleh pelatih-pelatih yang memang cukup baik yang tentunya sekarang ini bantu di sana gitu. Itu yang Oke, terus Anda katanya bangun masjid dan gereja juga di sana sebagai fasilitas penunjang. ya kita ini kan hidup, ya saya pernah di Papua, saya pernah di Jakarta, sekarang balik lagi kan ini majemuk ya. Saya pikir itu bagian Indonesia itu penting itu. Jadi memang kita bangun ada masjidnya yang untuk yang Muslim dan itu juga ada apa namanya Pak Kiainya yang memang mengajar kalau habis maghrib dia di situ dan di situ sebelahnya juga saya ada gerejanya yang tentunya di situ ada pendetanya yang memang mengajar bagi yang Nasrani. Nanti kalau sudah ada apa namanya murid kita yang Buddha atau Hindu ya kita bangunkan fasilitas itu supaya emang kebinekaan ini itu sangat-sangat penting ya. itu. Menurut saya itu Indonesia Jadi ini nilai yang juga Anda ingin ajarkan kepada anak-anak ya. Sportivitas melalui sepak bola lah ya. Tentang intelektualitas melalui pendidikan sekolah umum. Dan tadi bicara mengenai kebangsaan tadi ya. Kebinekaan. berbeda tetapi kita tetap wajah kita Satu mesti juga. Indonesia itu yang paling penting itu. Menarik dan itu yang bikin viral. Yang- Anda dulu kan hidup susah ya. Nah, bagaimana Anda kemudian mengembalikan ini kepada anak-anak yang mungkin dari kehidupannya tidak sama seperti yang lain, mereka hidup dalam kekurangan. Itu tadi Anda kasih beasiswa ya. Ya, jadi saya sudah bicara dengan teman-teman pelatih apa dan lain sebagainya. Itu kalau memang yang di lingkungan kita untuk sekitar kita kalau anaknya mau berlatih sepak bola kita kasih untuk beasiswa di situ dan kita juga dari seluruh Indonesia kita tampung beasiswa kalau memang anaknya tidak mampu dan mempunyai prestasi. Dan ini juga salah satu apa ya pintu yang Anda siapkan untuk anak-anak bisa keluar dari kemiskinan ya. Yang paling penting adalah mau latihan dan mentalnya itu yang paling penting. Dan kalau kita di situ Bang Andi, jadi saya tidak bicara bahwa kamu nanti semua menjadi pemain sepak bola, nggak mungkin kan, nggak mungkin menjadi pemain sepak bola. Tetapi dalam belajar di situ kita pakai nilai-nilai itu bahwa lulus SMA, fisiknya bagus, akademiknya bagus, dia bisa jadi TNI, bisa jadi polisi, bisa jadi olahragawan dan lain sebagainya. Itu sudah siap. Iya. Ini yang paling penting. Sportivitas ini penting. Sportivitas itu yang paling Sejak penting. kecil ditanamkan ya. Betul, itu yang paling penting. Kebinekaan. Jadi nilai-nilai ini yang sebenarnya dibutuhkan untuk anak-anak itu tumbuh dan berkembang. Ya. Walaupun sarananya melalui olahraga sepak bola. Betul. Baik. Yang disukain orang gitu ya. Menarik mengikuti perjalanan hidup Anda karena saya baca juga bagaimana Anda membantu Pak D di Merauke ya, naik sepeda harus bantu jualan karena Pak D punya toko kalau nggak salah Di itu pedalaman sekali itu. Di pedalaman bukan di Merauke. Bukan di Merauke-nya itu. Kemudian Anda pernah sakit malaria diobatin dengan makan daging ular sanca. Jadi pengalaman hidup Anda ini juga menempa ya sama dengan Mas Joko tadi ya. Betul. Soal kemiskinan, terus kemudian daya tahan, daya juang, kreativitas itu menentukan juga seseorang walaupun dia lahir dari keluarga miskin untuk bisa sukses ya. Jadi ijazah Anda ngomong ijazah sampai hari ini apa? Saya S1 ada. tapi itu cuma nggak belajar banyak gitu. Saya sudah jadi Udah wirausahawan sukses Saya sudah lah ya. ada tapi saya bertekad untuk itu menciptakan bagaimana di desa itu bagaimana nanti paling tidak itu tiap keluarga miskin sebisa mungkin dia bisa kuliah. Satu aja. Ya. Ini satu Pendidikan ini ya. sangat penting. Ini yang menurut saya menjadi dasar yang tentunya ini bagian daripada mungkin ya kita sudah ya mau masuk di sana supaya bisa lebih menguatkan di pendidikan itu. Oke. Itu yang paling penting karena dasarnya adalah orang Pati pinter-pinter. Tapi kalau kita bicara yang sudah ada uang, sudah selesai belajar di luar, sudah kuliah di luar, Mereka nggak balik. karena fasilitas di Pati kurang. Itu yang jadi mana yang perlu kita Betul ini juga ya. Jadi Anda mencoba memutus mata rantai tadi. Udah kita bangun Pati, hidupkan Pati supaya
orang-orang Pati kembali. Nah, kepada anak-anak yang menonton atau siapapun yang menonton ini, kan banyak yang nggak percaya atau kurang yakin bahwa lahir dari keluarga miskin, kemudian bisa sukses. Bagaimana Anda menyampaikan sesuatu untuk penonton? Jadilah memang kita sebagai anak-anak itu bermimpi yang tinggi dan bekerja keras. Yang paling penting adalah bagaimana ngikutin pola pikir dan banyak belajar. Banyak belajar itu banyak mentor lah. Cari mentor, cari saudara, family ataupun apa yang memang bisa menjadikan ini bisa kita keluar dari zona kemiskinan. Karena kalau kita tidak berusaha sendiri, siapa lagi yang akan itu? Karena kalau kita udah belajar apa semua itu garis memang macam-macam, tetapi paling tidak ayo kesempatan sangat terbuka untuk setiap orang. Saya pikir gitu, Bang Andi. Matur nuwun, terima kasih. Saya yang matur nuwun, Mas saya Safin, ya. diundang di sini, Bang Andi. Tentunya ini kita tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi bagaimana saling belajar menurut saya. Berbagi inspirasi. Berbagi inspirasi untuk memajukan daerahnya. Kalau saya punya tagline itu untuk sekolah sepak bola itu dari desa untuk Nusantara gitu. Dari desa untuk Nusantara. Gitu ya. Oke, matur nuwun. Terima Makasih, Bang Andi. kasih. Ya. Itu tadi episode anak-anak desa yang sukses di rantau tapi kemudian kembali untuk membangun desanya, memberikan kontribusi untuk masyarakat di mana dia lahir dulu. Bagi Anda yang tadi tidak menyaksikan episode ini dari awal, ada peluang untuk menyaksikan tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik tapi tidak tahu Anda hendak membantu siapa, ada seorang anak muda dari Papua yang membutuhkan dukungan Anda, namanya Neas Wanimbo. Ini seorang pemuda asal desa Ilunggime, Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Dia ingin membangun satu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di kampung halamannya. Kenapa? Karena Neas yang berusia 25 tahun ini, dia melihat masyarakat di sana terutama anak-anak banyak yang buta huruf karena kehidupannya yang tidak sejahtera. Dengan adanya pembangkit listrik, maka anak-anak di sana dapat belajar karena selama ini tidak ada penerangan atau listrik yang masuk ke desa mereka. Ini impian seorang anak yang pernah mendapatkan beasiswa di sebuah perguruan tinggi di Jakarta yang ingin kembali ke desanya dan memberikan kontribusi agar anak-anak di desanya mendapatkan pendidikan yang layak sehingga mereka juga mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Kalau Anda tertarik, Anda tinggal klik benihbaik.com dan Anda temukan campaign yaitu Dukung Kampung Ilunggime, Papua, bangun pembangkit listrik tenaga air. Semoga informasi ini berguna dan hati Anda tergerak untuk membantu. Akhirnya semoga episode kali ini juga memberikan inspirasi bagi Anda semua. Sampai jumpa. Metro TV,